Halo, kita jumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan eksposisi kitab Wahyu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Di dalam video sebelumnya kita sudah membahas ayat yang keempat dan sekarang kita akan membahas ayat yang keempat dan yang kelima, tetapi kita akan membicarakan mengenai tiga sosok dari Allah Tritunggal yang digambarkan di dalam teks Alkitab ini. Saya akan membacakan bagi pendengar sekalian, demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Nah, jadi dalam video yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Allah Tritunggal memberikan kepada jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan di dalam mengikut Tuhan, yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera dan kasih karunia. Dan sekarang kita akan membahas tiga istilah, tiga frasa atau tiga penggambaran-penggambaran yang digunakan untuk menyebut Allah Tritunggal. Nah, terminologi pertama yang digunakan oleh penulis kitab Wahyu adalah Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini menunjuk kemana istilah perkataan tersebut. Nah, jadi jikalau kita membaca di dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan dirinya melalui berbagai cara, salah satunya melalui nama yang Tuhan perkenalkan kepada bangsa Israel. Dan salah satu nama yang Tuhan perkenalkan kepada bangsa Israel adalah nama yang dianggap suci, nama yang dianggap kudus. Dan karena nama ini dianggap suci dan kudus, sampai akhirnya orang-orang Israel, mereka tidak tahu melafalkan nama ini oleh karena mereka tidak berani menyebutkan nama ini. Nah, jadi mereka hanya menyebutkan 4 konsonan dari nama Allah yang Tuhan perkenalkan kepada Musa, yaitu YHWH. Nah, jadi sebagian orang percaya bahwa istilah ini harus dibaca Yehova, sebagian lagi harus dibaca Yahweh. Nah, jadi di dalam perjanjian lama Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama yang 4 konsonan tadi, YHWH. Nah, orang Yahudi sendiri, kalau mereka menemukan 4 konsonan ini, mereka tidak membacanya Yahweh atau Yehova, mereka menyebutnya dengan istilah yang lain, yaitu Adonai, Tuhanku. Nah, kenapa demikian? Karena mereka takut bahwa nama ini adalah nama Tuhan yang suci, tidak boleh diucapkan sembarangan, dan sebagai akibatnya maka sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana harus melafalkan nama yang diperkenalkan Tuhan kepada Musa. Nah, tetapi nama YHWH tadi, nah itu sesungguhnya memiliki arti kata aku adalah aku dulu adalah aku, dan aku sampai kapanpun adalah aku. Atau di dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan istilah Yahweh ataupun Yehova tadi, itu memiliki arti seperti tadi. Nah, jadi di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa yang memberikan kasih karunia, yang memberikan damai sejahtera itu adalah Dia yang ada. Nah, Dia yang sekarang ada, Dia yang sudah ada, yang dulu ada, dan Dia yang akan datang tetap ada. Nah, ini adalah istilah yang digunakan untuk mengatakan bahwa yang berbicara kepada Yohanes, yang menyampaikan damai sejahtera, yang memberikan karunia kepada jemaat Tuhan itu adalah Yahweh sendiri. Nah, istilah Dia yang dulu ada, Dia yang sekarang ada, dan Dia yang akan datang tetap ada, ini adalah nama yang digunakan untuk menekankan kesetiaan Allah kepada umat Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat Tuhan, Allah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang hadir, tetap hadir, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, jadi waktu penulis kitab Wahyu berkata bahwa Tuhan yang memberikan kepada jemaat Tuhan karunia dan damai sejahtera adalah
Allah yang disebut YHWH, Allah yang dulu ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun tetap ada, maka Yohanes hendak mengingatkan bahwa Allah yang memberikan damai sejahtera dan karunia itu adalah Allah yang setia. Nah, inilah alasan kenapa orang-orang percaya harus berbahagia ketika mereka menjalani pergumulan hidup dalam mengikut Tuhan, oleh karena mereka tidak menjalani pergumulan hidupnya sendirian. Ada Allah yang setia yang menyertai mereka. Dan yang kedua, janji mengenai kasih karunia dan damai sejahtera itu juga diberikan juga dari, dikatakan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, jadi istilah 7 roh gitu ya, bukan berarti rohnya ada sekedar berarti bahwa roh itu ada 7, tetapi ini berbicara mengenai roh Allah yang sempurna, karena angka 7 adalah gambaran daripada kesempurnaan. Dan dikatakan bahwa ketujuh roh itu ada di hadapan tahtanya. Di hadapan tahtanya berarti ketujuh roh ataupun Roh Kudus itu adalah Roh Kudus adalah roh Allah ataupun roh yang sempurna itu, dia berdiri ataupun dia setara, dia bersama-sama hadir dengan Bapa, dengan Allah YHWH atau Yahweh atau Yehova. Nah, jadi janji mengenai pemberian karunia dan juga damai sejahtera itu juga bukan hanya datang dari Allah Bapa, dari Yahweh, dari Yehova, tetapi juga datang dari Roh Allah sendiri. Roh Allah yang dikatakan dia adalah Allah yang maha sempurna, dengan gambaran 7 roh yang sempurna ini, yang di hadapan Allah. Artinya dia yang mewakili Allah, yang hadir, yang setara, yang memiliki otoritas, memiliki kedaulatan, kuasa yang sama dengan Allah. Nah, dia pun hadir menyertai, memberikan kepada kita damai sejahtera dan juga kasih karunia. Nah, jadi waktu Alkitab berkata bahwa roh yang sempurna itu, yang ada di hadapan Allah itu, dia juga hadir menyertai kita. Ini pun merupakan sebuah penghiburan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mampu untuk apa? Menciptakan segala sesuatu. Mungkin kita masih ingat dengan kisah penciptaan, bahwa roh Allah melayang-layang di atas muka bumi, dan kemudian ketika dia berfirman, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilawan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan Allah yang berfirman. Nah, maka ketujuh roh Allah menggambarkan kuasa dia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang waktu mengizinkan orang-orang percaya mengalami kesulitan, penderitaan, dia adalah Allah yang mampu untuk melepaskan kita dari segala situasi dan kondisi yang ada. Itulah penghiburan bagi kita. Dan juga dikatakan bahwa wahyu itu juga datang dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Nah, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah saksi yang setia. Nah, Yohanes hendak mengatakan bahwa Yesus, dia mati, dia bangkit, gitu ya. Dia mati kenapa? Karena dia menyaksikan kebenaran Allah. Itu alasannya dia mati. Dia mati karena dia menyaksikan apa yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia, bahwa manusia berdosa, manusia membutuhkan keselamatan, dan Allah dan Yesus menjadi saksi Allah. Dia berbicara, menyampaikan kebenaran, dan manusia tidak menerimanya, dan kemudian manusia membunuh dia. Nah, Yesus adalah saksi yang setia. Dia karena kesetiaannya kepada Allah, dia kemudian mati, tetapi kemudian Allah membangkitkan dia, dan melalui kebangkitannya justru dia menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi raja atas segala ciptaan. Dia menjadi raja atas dunia ini. Nah, ini mengingatkan orang-orang percaya yang membaca kitab Wahyu. Mereka bisa menderita, tapi kalau mereka setia, mereka menjadi saksi yang setia seperti Tuhan Yesus. Mereka mungkin mati, tapi kematian mereka tidak akan sia-sia. Karena Yesus sendiri sudah menunjukkan dia adalah saksi yang setia. Dia mati, tapi kemudian Tuhan menjadikan kematiannya menjadi apa? Instrumen di tangan Tuhan di dalam memerintah dunia ini. Nah, begitu juga dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya dalam penderitaan, dia mungkin mati, dia mati sebagai saksi Tuhan, tapi kita harus sadar,
Di tangan Tuhan kematian umat Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menjadikannya sebagai instrumen dalam menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan, melalui eksposisi singkat kitab Wahyu ini. Tuhan memberkati.